Assalamualaikum. Halo. Bunda mute ya. Suara Anda kedengaran nggak? Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita terjemahkan ayat keempat ya. Wa an, gantian aja satu-satu. Iza Bunda Niana. Oh, sorry. Gue baru ini. Sorry. Iza when ketika Ro'aita melihat mereka ya. Ro'aita. Sorry lagi ini ada. Boleh nanti nggak sini sebentar aja saya. Ya. Ya. Lagi ada yang penting banget ini. Ya, bentar aja ya. Alright. Nggak apa-apa. Bunda Mun silakan. Ro'aita. Fi'il amr ya. No, di sini udah kita fi'il madhi. Ya. Jadi apa ini maksudnya? Sekarang apa gitu? Artinya. What are you doing? Hai? Oh, udah. Saya udah balik, Mbak. Tadi lagi matiin air. Iya. Oke. Save by the bell. Oke, tunggu dulu. Sekarang giliran Bunda Mun dulu ya. Bunda Mun silakan. Artinya Ro'aita. Oh, artinya lihat ya. Ya, tapi kita pakai dalam bahasa Inggris ya. Oh, okay. When you see them. You see them is you see bagian yang lainnya. Jadi hanya see. You see her. Sebenarnya Ro'aita itu fi'il madhi. Ya, jadi you saw. When you saw them. You saw her. Nanti baru kita terjemahkan yang selanjutnya karena ada iza menjadi present tense. Present ya. Oke, silakan kembali ke Bunda Niana. Whom mereka. They ya. Iya, they. Oh ya, maklum sambil tadi maaf ya, tadi lagi ini air merebus. Nggak apa-apa Bunda. It's okay. Terus tujibuka. Tujibu saja Bunda. Oh ya, tujibu interested ya. You are interested. Yeah. Oke, jadi kita di sini bisa baca karena kemarin kita udah selesaikan gramarnya, kita tahu tu'jibu itu yang ilmu dhari dan domirnya, pronounnya hiya, berarti harus she. She what? Oh iya, she was. Tu'jibu artinya to impress. Berarti ajaba yu'jibu artinya to impress. Jadi kalau tu'jibu she is impressed. No is, kalau is jadi bukan she impress you. Ya, she impress ya. She impress. Ya. Karena di sini apa itu namanya? Present tense ditambah gini lagi atau enggak ya? Oh iya. Enggak, itu kalau pas pakai id. Pakai s.
She impress you. Oh iya Betul. pakai S. Karena dia present ya. Oke, Kak. You. She impress you. Maaf ya Mbak Rina ya, masih pagi-pagi masih ini, nah itu masih terseok-seok, tapi sekarang udah beres. Masak air, masak ini, masak itu, jadi iya loh. Oke. Oke. Santai aja Bun. Dan selanjutnya aja Samu. Saya ya. Ya, silahkan. Aja Samu. Aja Samu itu listen ya. Badis. Tubuh. Apa? Iya, body. The body impressive. Tapi ini ya. Bodies ya. Bodies, their bodies. Jadi whom itu adalah dirinya. Ya kan? Jadi kita terjemahkan per kata dulu supaya kita tahu prosesnya gitu ya. Nah, ini tadi. Ini whom adalah attached pronoun, jadi nggak bisa they, harusnya them. Ya. Ini Hana salah juga. Oke, jadi di sini kita gabungkan seperti kata Bunda Mun tadi. Ida menjadikan Iya, present. Present. Jadi di sini menjadi when you see them. When you see them. Ya, jadi ini present tense ya. She. Nah, ajsamu itu fa'il outside the word dari ibu. Jadi their bodies impress you. Iya. Di sini idhofah dulu ya. Their bodies impress you. Nah, baru kita kasih tambah di sini. Oke. Kemudian kita gabungkan. And when you see them, their bodies impress. Oke. Ini yang impressnya nggak usah pakai IS lagi ya? Oh ya, karena udah. Ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan di bagian ini? Belum. Enggak sih, oke. Udah oke semua ya? Iya. Oke. Nah ini wow harf ataf, jadi terjemahannya And in if ya. Yaqulu they speak ya. They say atau they speak ya. Ya. Kalau mudore. Iya, speak lebih tepat ya. Ya, kalau di sini speak lebih tepat ya. Iya. Tidak apa-apa, nanti kita pakai yang speak-nya aja. Tasma. Listen. She listen. Jadi domirnya anta. Oh, anta ya. You ya. You listen ya. You listen. Oke. For atau to ya. Iya. To there's speak. Him.
They. There. Their. Kalau they itu untuk terjemahan independen ya. There. Ya, their atau them. Tuh. Ini kayaknya apa? Langsung gitu ya, nggak ada yang diganti atau apa. Jadi langsung, and if they speak, you listen to their speech. Like seperti itu langsung ya. Nggak ada yang berbelit-belit. Yeah, straightforward. And if they speak, you listen. When lebih tepat ya. And yang if mana? they and when they speak rather than if. In-nya itu lebih tepatnya when gitu ya. Iya, if-nya itu. Oh ya? And when they Yang speak, ini. you listen to their speech. Iya, in-nya itu. Oke, tunggu sebentar. Oke, tapi If itu kan ada kemungkinan. Ini every time kan? We have the impression that every time they speak. Gimana, Bun? Kita punya lihat dengar ayat ini, we have the impression that whenever they speak. Jadi bukan kadang-kadang. I don't know what's the translation of this ayat from Sahih Muslim. Kadang jadi oke. Jadi dari basicnya kalau untuk in sendiri sebagai apa itu namanya harf jazmatul mudhari. Ya, itu artinya if. Apakah itu diikuti dengan madhi atau mudhari, artinya tetap if. Dan kemudian karena nggak tahu ya kalau bisa diterjemahkan sebagai when. Iya. Enggak, ini terjemahannya Sahih itu apa? Kalau di terjemahan Sahih internasional, if they speak, ya, oke. Oke. Dan pastinya ada perbedaan karena yang bagian pertama dia pakai iza, bukan pakai in. Yeah. Bisa juga kan wa in ra'aitahum gitu kan, tapi kita dipakai iza dan yang kedua if. Nah, mungkin ada balagha-reasonnya juga ya, kenapa pilih dua harf yang berbeda gitu, dua style yang berbeda. Ya. Oke. And if they speak, you listen to their speech. Oke, jadi ini udah langsung gini aja ya. Ada yang mau didiskusikan di sini? Oke. Ka'anna. Oke, kalau enggak bisa kita lanjutkan di sini. Ka'anna ini basicnya ya harf nasibatun, harf nasibah ya. No, harf nasab, sorry. Harf nasab. Jadi menjadikan kata yang selanjutnya nasab gitu, atau victimnya nasab. Yeah. Jadi beberapa waktu lalu kita mempelajari lebih detail lagi tentang harf nasab ini. Katanya ka adalah bagian adalah harf jar, dan anna sama victimnya itu majrur fi mahalli jar. Ingat teman-teman compound one? I can't remember. Sorry. Oke, ada yang teman-teman yang lain? Oke, nggak apa-apa. Nah ini ya, waktu kita belajar di Advanced Nahu Day 27, ini, we learn that bi-anna, ini salah, ka-anna, li-anna is harf of nasab and makes their victim nasab. Now we take a deeper look on it. Li-anna, ka-anna, bi-anna are actually ba harf jar followed by anna harf nasab. Ka harf jar followed by anna,
la atau li harf jar followed by anna harf nasab. Jadi ada dua harf yang datang secara bersamaan. Oke. Di sini inna artinya for sure, anna artinya that, bi anna because. Nah, saya nggak tahu kenapa ini jadinya anna for sure. Inna kita kan nggak pakai inna di sini ya. Bi artinya bi bisa berarti apa aja ya, with or because. Dan anna sendiri artinya that. Jadi bi because, anna that, bi anna because. That is because. Oke, kita satu-satu dulu. Sama sebenarnya Hana perlu latihan juga ini. Karena kalau sendiri ada lupa deh. Mau latihannya. Oke. Bi artinya because. Anna artinya that. Nah, di anna that is because. Apalagi katanya? Dhamir al-sya is pronoun that is used as placeholder. So it's not going to be translated. Contohnya, it is important to tell you. It here as placeholder. Kalau Ustadz yang jelasin pasti lebih mudah ngertinya. Artinya that is because. Huwa harusnya artinya he or it. Jadi the fact of the matter is. Jadi bi annahu, that is because the fact of the matter is something. Okay. Intinya kalau kita ketemu kayak bi anna, li anna, ka anna, kemudian diikuti dengan pronoun. Nah, pronounnya itu jadi dhamir al-sya'n. Jadi tidak diterjemahkan. Seperti contohnya di sini, ka'anna, as if, ya kan? As if. Kalau tidak diterjemahkan, jadinya aneh ya kalau di sini ya. As if aja kali ya. Maksudnya hum-nya harusnya tidak diterjemahkan kalau berdasarkan penjelasan Ustadz ini, ya kan? Dhamir al-sya'n is pronoun that is used as placeholder. Apakah ini hanya berlaku untuk buku saja atau semua dhamir ya? Itu aturannya harus selalu diikutin dhamir asy-sya'n enggak? Enggak juga sih. Berarti bisa jadi mungkin bukan dhamir asy-sya'n ya? Iya. Enggak ada ininya pronounnya. Bener nggak? Gimana? Kak Anna itu nggak ada pronounnya. Nggak ada tambahan. Iya, maksudnya kan ini kan diikuti sama whom. Ya, Kak Anna whom. Berdasarkan penjelasan yang di sini, ini kan bi annahu contohnya. Nah, hu-nya tidak diterjemahkan, kata Ustadz. Tapi kalau kita ikuti peraturan seperti itu, whom di sini tidak diterjemahkan, jadinya aneh. Iya enggak sih? Kalau misalnya diterjemahkan, whom itu mengacu ke apa tuh? Ke their bodies ya? No, husyubun misalnya tuh. No, the hypocrites. Seakan-akan mereka adalah
Ka'annahum khusyubun Jadi fokus. Seandainya pun ini bagian dari harf nasab, kemudian ini victimnya, berarti seakan-akan mereka, berarti ini jadi mubtada ya? Terjemahannya kan gitu memang, seakan-akan mereka plank of wood. Seakan-akan mereka mubtada ya. Ya. Jadi as if they were. Oh iya. Kenapa were? Bukan are. Oke, tunggu dulu. Itu pertanyaan yang selanjutnya. Jadi as if, ka'anna tetap menjadi harf nasab ya. Iya. Jadi malah di sini annanya yang tidak diterjemahkan. Kalau kita berpikir ka sebagai harf jar dan anna sebagai harf nasab, malah annanya, anna kan artinya that. Di sini tidak diterjemahkan. Hana nggak tahu sih berarti aturan ini apakah berlaku hanya untuk bi anna, hu, atau semua ka anna, li anna, bi anna. Oke. Bawah deh, ke bawah catatan Hana ke bawah dikit, tadi ada ka anna di bawah. Ka anna ya. Udori used to be. Ini kana. Ini beda lagi. Kana, ini kana. Jadi ka anna di situ nggak ada kayaknya. Nggak ada. Mungkin ini untuk bi anna aja kali ya. Ya, Looks like that, ya. Nggak ada ka anna. Oke, maaf kalau begitu. Karena dijelaskan 3, ka anna, li anna, bi anna, Hana pikir ka anna juga. Oke. Ka annanya nggak ada. Berarti sepertinya itu hanya untuk bi anna. Belum puas sih, tapi ya udahlah. Anggap aja hanya untuk bi anna. Oke, kalau begitu ka anna artinya as if. As if whom they khusyubun Piece of wood. Piece of wood. Plank. Yang pluralnya pieces atau woods ya? Pieces ya? Wood. Iya, potongan-potongan kayu kan? Jadi of wood ya. Kayunya nggak plural. Piecesnya. Musannadatun. Musannadatun ini ism maf'ul ya? Atau ism zarf? Atau dzarf ya. Artinya apa ini musannadatun? Tersandar ya. Sandar tuh apa? Tersandar. Yang disandari gitu ya, yang disandari kan kalau ism maf'ul. Jadi they-nya tuh pakai were. They were. Tunggu, something. Gimana bahasa Inggrisnya yang disandari? To lean on. That was lean on. Pop up. Ini ya. Pop up. Iya, lean apa prop. Pop up. Ini. Double P. Ya. Something that's leaned or propped on. Up. Oke. Kemudian ini digabungin jadi gimana? If they were. As if they were a piece of wood.
Piece of wood that lean on. Gini? Ya. Kok that's ya, bukan that was. Ini jadi apa ya? Piece of wood. Piece of wood. Itu artinya piece of wood yang nyandarnya atau yang disandarin sih sebetulnya? Kayu yang disandarkan. Kayu. Oke, tunggu. Ini kan mausuf sifah ya? Iya. Iya, sifah. Nah, sifahnya ini ism maf'ul. Jadi kalau ism maf'ul kan yang victim ya, sesuatu yang disandari gitu. Ya. Jadi kayu yang disandarkan. Berarti kayunya yang disandarin ya? Iya. Kayu yang tersandar. Kayu yang tersandar. Piece disandarkan of gitu ya? Ya. Piece of lean up food. Piece of wood that yang disandari, yang disandarkan. Oh my god, susah banget dalam bahasa Indonesia juga. Jadi Hana tuh mikirnya gini, ada kayu gitu, nah dan kita bersandar di kayu itu. Nah kayu itu yang disandari gitu, pemikiran Hana. Nggak pakai SD. Tapi ada juga yang lain, kayu itu dijadikan bersandar oleh orang gitu. Jadi bukan, mereka itu bersandar ke kayu, Hana. Seperti mereka yang bersandar ke kayu gitu. Seperti kayu yang tersandar. Jadi nggak pakai S lagi deh. Piece of wood lean up. Kena mausuf sifah. Jadi nggak pakai S lagi, nggak pakai that is atau that was atau that were, nggak. Jadi ini artinya sendiri. Jadi nggak mereka. Kalau begini artinya apa? Pieces of wood that lean up. Seperti ini artinya apa? Itu kayu yang tersandar. Potongan kayu yang tersandar. Potongan kayu yang tersandar. Berarti agak sedikit berbeda dengan Bunda Mun ya, Bunda? Iya. Nah, kalau Bunda itu ada orang yang bersandar di kayu tersebut istilahnya. Iya, coba lihat artinya itu Sahih internasional. Oke, jadi kita punya dua pendapat nih. Kita lihat apa yang diterjemahkan di sini. As if they were pieces of wood propped up. Nah, kalau begini artinya apa? Ya, piece of wood propped up itu kayu yang tersandar. Kayu yang bersandar. Jadi bukan mereka yang bersandar ke kayu, tapi itu kayu itu bersandar sendiri gitu. Betul, kayu yang bersandar. Jadi ya saya salah. Kayu yang bersandar. Berarti yang seperti kata Bunda Niana itu ya? Iya, betul. Mereka diumpamakan seperti kayu yang bersandar. Oke. Selama saya belajar ikutin pelajaran Suratul Munafiqun, baru sekarang ngerti kayak 100% bagian ini. Karena susah memahaminya. Khusyubun musannadatun bagi Hana susah banget yang musannadatun karena nggak ngerti gitu bahasa Inggrisnya. Lean, prop up gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Membantu sekali. Nggak tahu, biasanya tahu melulu. Ya Hana juga belajar teman-teman. Jadi ini digabungkan jadi satu ya. As if they, karena ini mubtada. Nah, masalahnya tidak ada yang menjadikan ini past tense, harusnya are. Nah, tapi di terjemahan tadi were. Karena ini maful. Karena dia itu, karena if. Kalau dalam aturan bahasa Inggris itu kayaknya ada itu deh. Kalau misalnya pakai past tense itu probability-nya lebih gimana gitu.
Kayaknya ada itunya ya, di grammarnya ya, grammar bahasa Inggrisnya ya. Iya, di grammar English-nya. If were gitu, if dia pakai. Oke. Karena kalau kita pakai as if, temennya where gitu ya? Were, iya. Oh. Kayaknya sih begitu, lupa ingat. Oke. Banyak belajar hari ini. Jadi selain ini ada yang mau didiskusikan lagi di bagian ini? Oh, jadi bukan karena maf'ul isem maf'ul ya. Jadi kan pasif, jadi mesti pakai were. Enggak. Enggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Bukan. Oh, oke. Oke. Jadi lanjut ke yang bagian selanjutnya. Yahsabuna. Hana belum dengerin suara Kak siapa ya? Mbak Hana, Ya. kalau lin itu on apa pasangannya? Lin on. Oke. Pasangannya sih lin on. Iya, oke. Gini ya. Lean on, gini, betul? Sepertinya. Oh, oke. Atau prop up. Lean on prop, atau prop up. Ya. Prop up, oke. Yahsabuna. Silahkan. They sing. They assume. Yeah, they assume, they sing. Ini besar banget. Berapa sih? 14. They assume or they think karena kula diikuti dengan singular dan common. Artinya jadi each and every. Pelajaran yang belum. Each and every. Soihatin. Each and Shout. Yes. Ya. Ala. Upon. against. Him. Them. Oke. On or against. Gimana sih bacanya? Against. Ini ya tulisannya ya? Iya. Iya. Oke, ini